Kasmujo salah satu yang digugat untuk mengklirkan huru-hara yang ditimbulkan seorang ex tukang kayu, ya, tukang mebel yang betul-betul membuat kerusakan dahsyat luar biasa, ya. Jadi Kasmujo mengaku dia tidak siap, ya, terlebih kondisi kesehatannya yang sedang sakitan. Dia tidak siap, soalnya kan kalau gugatan itu harus menghadapi macam-macam pertanyaan seperti itu, kata Kasmujo di kediamannya. Kasmujo menuturkan, selama bekerja di dosen, ia terbiasa. Ini penting nih. Kasmujo menuturkan, selama bekerja menjadi dosen, ia terbiasa melakukan tugasnya dengan dilandasi kejujuran, adil, dan disiplin. Dilandasi dengan kejujuran, adil, dan disiplin. Sehingga, kata dia, dalam menghadapi perkara ini, dia akan menjawab sejujurnya yang ia ketahui terkait tugasnya. Teman-teman sekalian, Sobat Bang Edi Channel, kemarin saya membuat 2 podcast seputar ini, kunjungan Joko Widodo ke rumah Kasmujo. Yang pertama dikaitkan, sebelumnya bukan kunjungan dulu, soal Kasmujo dikaitkan dengan gosip bahwa Kasmujo hilang, ya. Ini bersumber dari Twitternya Dr. Tifa yang Dr. Tifa juga menyebut kabar gosip hilangnya Dr. Insinyur Kasmujo ini cuma gosip saja, ya. Saya tekankan lagi, Dr. Tifa pun menyebut dalam tweetnya gosip hilangnya Insinyur Kasmujo itu cuma hoax saja. Oke, itu ya. Waktu itu kita berpendapat sebagai publik bukan mustahil, ya. Bisa jadi ini kayak film-film Hollywood, ya. Tokoh kunci yang akan bersaksi di pengadilan, di persidangan dibuat hilang. Kalau film-film Hollywood kan begitu, ya. Oke. Podcast saya kedua tentang Kasmujo adalah ketika momen Jokowi datang ke rumahnya, ya. Saya sebut ada 2 minimal objektifnya. Yang satu, membantah kabar seliwar-seliwar bahwa Kasmujo hilang. Enggak, Kasmujo ada di rumahnya sedang sehat-sehat saja. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Yang kedua, kemungkinan sangat besar kita cuma bisa menduga karena kita tidak ikut masuk ke ruang tamunya, mendengar terlibat obrolan mereka, ya, Jokowi, Kasmujo, dan istrinya. Kalau fotonya kan begitu kan, kita tidak tahu mereka ngomong apa, tapi kemungkinan di tengah suasana seperti ini, Jokowi memerlukan datang ke rumah orang tua itu untuk satu konsolidasi, ya, bahasa netralnya, bahasa lebih lugasnya, memberikan arahan, ya, atau bukan mustahil memberikan instruksi. Kalau Anda mau tambahkan ancaman, monggo saja, itu tidak termasuk yang saya pikirkan, ya. Konsolidasi, arahan, instruksi Pak Kasmujo, nanti sebentar lagi akan berlangsung sidang. Kalau Bapak dipanggil untuk menjadi saksi, maka Pak Kasmujo tolong ngomong begini. Itu dugaan, ya. Bisa benar, bisa juga salah, ya. Tapi dengan konsep dan praktek Jokowi selama berkuasa yang machiavellis, bahwa dugaan seperti itu bisa jadi, mungkin saja benar. Bagaimana sesungguhnya? Wallahu alam, kita tidak tahu, Allah yang maha mengetahui. Oke, ya. Nah, di sini ketika Kasmujo kepada wartawan seperti ditulis Tempo, Kasmujo menuturkan selama bekerja menjadi dosen, ia terbiasa melakukan tugasnya dilandasi kejujuran, adil, dan disiplin. Jujur, adil, disiplin. Sehingga, kata dia, dalam menghadapi perkara ini, ia akan menjawab sejujurnya yang ia ketahui terkait tugasnya. Anda bisa bayangkan dampaknya, saudara sekalian, kalau Allah menghendaki Kasmujo hadir dalam persidangan, ya, dengan berbagai macam rintangan yang mungkin saja terjadi, gitu, ya, tapi Allah kehendaki, takdirkan Kasmujo hadir di persidangan dan memberikan kesaksian. Ketika majelis hakim bertanya, saudara Kasmujo, saksi, apakah benar saudara Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saudara Jokowi seperti dinyatakannya di depan publik dalam video ini? Misalnya begitu, misalnya, ya.
Pak Kasmujo akan menjawab, Pak Hakim yang mulia, saya bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Waktu itu saya masih asisten dosen. Pak dosen pembimbingnya ada sendiri, yaitu Profesor Sumitro. Pengujinya ada sendiri. Jadi saya tidak terlibat sama sekali secara langsung dalam proses akhir akademik Bapak Jokowi. Satu. Oke, ngeri nggak? Oh, loh, Haji Hakim, loh tapi Pak Jokowi mengaku menyatakan Bapak Kasmujo ini, Saudara Kasmujo ini adalah dosen pembimbing skripsinya. Tidak betul Pak Hakim yang mulia. Kurang lebih begitu ceritanya, barangkali seperti itu. Oke, lalu apa lagi? Dalam berita yang lain, Kasmujo juga mengaku ya, dia tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Itu ada di Tribun tadi saya baca ya, tidak melihat. Jadi teman-teman sekalian, ini saya kira caranya Allah. Caranya Allah membongkar kebusukan, kebohongan Joko Widodo. Ya, kita tahulah sampai anak-anak UI memberikan gelar The King of Lip Service ya. Lalu kemarin sebelumnya ketua BEM-nya UGM siapa sih, si Gilbran, bukan Gibran ya, Gilbran, Muhammad Gilbran itu memberikan julukan sebagai alumni UGM paling memalukan dan sebagainya ya. Dan kebohongannya luar biasa, ada kebohongan 11.000 triliun, ada kebohongan soal mobil SMK, ini mobil luar biasa, sudah dipesan 6.000 unit, padahal produksi sebulan cuma 200-300 unit, itu kan bohong, tidak ada produksi SMK. Kalau pesanan mungkin lah ya, orang-orang korban promosi, apa segala macam bisa jadi gitu ya. Bohong itu, anak-anak saya tidak suka politik, ternyata dia yang suruh mendorong. Begitu banyak kebohongan-kebohongan, Allah bukakan lewat pintu masuk yang ini. Kita tunggu seperti apa nanti ujungnya seperti ini ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menyebut bahwa ini adalah cara Allah ya untuk membuat Joko Widodo tamat. Ya, dan kalau kemarin kita lihat videonya singkat coba 4 menitan dari Said Didu, nanti saya coba buatkan juga di Polda Metro Jaya yang ketika dia membersamai ya para terlapor, itu dia mengatakan, Jokowi berhentilah menyusahkan Indonesia, rakyat Indonesia. Dia bahkan mengatakan nikmat Tuhan apalagi yang tidak diberikan pada kalian, keluarga Jokowi, dan seterusnya sebagainya. Menarik sekali ya, cuma 4 menitan menarik. Kapan nanti insyaallah saya buatkan. Teman-teman sekalian, tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak ada kekuasaan tiran yang berkuasa selama-lamanya. Pada saatnya akan selesai, akan tumbang. Dan kalau kita mengutip kalimat M.H. Ainun Najib, dia akan mati di tawur rakyatnya sendiri. Anda mau aminkan? Boleh. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.